selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Semuanya angkat tangannya, berdoa mulai. Doa selesai, amin. Baiklah anak-anak, silakan diperiksa teman kanan, kiri, depan, belakang. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oke, semuanya hadir ya. Oke, apakah anak-anak ibu sudah siap belajar pada hari ini? Tentunya sudah siap dong, karena ibu punya topik menarik untuk kita bahas pada hari ini, yaitu proses fotosintesis. Apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu proses fotosintesis? Sebagian ada yang tahu dan sebagian lagi ada yang belum tahu. Baiklah, agar semuanya lebih memahami lagi, ibu ingin mengajak kalian bernyanyi bersama-sama. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun. Akar menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen, gula, dan karbohidrat. Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai proses fotosintesis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ibu berharap anak-anak dapat menjelaskan proses fotosintesis dan hasil dari fotosintesis dengan baik dan benar. Kemudian ibu berharap anak-anak dapat memahami pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan manfaat dari proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Yang terakhir, anak-anak dapat merancang clipping sederhana proses fotosintesis dan hubungannya dengan makhluk hidup. Wah, apakah kalian tahu kita sedang berada di mana? Ya benar, kita sedang berada di hutan. Wah, pohon yang besar dan rimbun. Tentunya udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia, lebih dari 50% yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan juga tumbuh-tumbuhan. Hutan yang ada di Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia. Hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi kesenjangan alam. Inilah yang menjadikan Indonesia memiliki urutan ketiga hutan terluas di dunia. Indonesia juga memiliki julukan sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, mengapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang keberlangsungan hidup di muka bumi ini ya? Untuk menjawab soal itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis. Baiklah, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah
proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau yang dibantu oleh sinar matahari. Tumbuhan hijau memiliki zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Selain klorofil, dalam proses fotosintesis juga diperlukan air, karbon dioksida, dan juga sinar matahari. Lalu bagaimana sih proses fotosintesis itu terjadi? Mari kita simak bersama. Tumbuhan tidak bisa makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza. Tumbuhan mempunyai proses pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan. Ia memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya ya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan bahan air, CO2, dan juga energi matahari. Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, kemudian diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak pada tumbuhan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini merupakan bahan yang sangat penting dalam proses fotosintesis. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan juga hewan, kemudian akan diserap oleh daun melalui pori-pori kecil yang ada di daun. Dan inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak di bawah daun. Di dalam daun juga memiliki zat hijau atau disebut dengan klorofil. Klorofil kecil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan juga karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu oksigen akan disebarkan ke udara melalui stomata. Dan udara tersebutlah yang bisa kita hirup setiap waktu. Berikut ini adalah manfaat dari proses fotosintesis. Yang pertama adalah menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Yang kedua, menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih. Yang ketiga, menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. Yang keempat, membuat umbi dan buah pada tumbuhan. Yang terakhir adalah menghasilkan bahan makanan. Itu dia manfaat dari proses fotosintesis. Baiklah, untuk melatih pemahaman anak-anak mengenai fotosintesis, yuk kita latihan bersama-sama. Baiklah, soal yang pertama adalah sebutkan 3 komponen utama yang digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Soal yang kedua, apa manfaat dari proses fotosintesis? Soal ketiga, di mana sih tempat proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan? Soal keempat, zat hijau daun yang sangat penting dalam proses fotosintesis itu dinamakan apa? Soal kelima, proses memasak pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari disebut dengan... Baiklah anak-anak, silakan kerjakan soal tersebut dalam waktu 10 menit. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpul. Wah, hebat sekali ya anak-anak, sudah bisa menjawab pertanyaan ibu dengan baik dan benar. Sekarang, ibu akan mengajak kalian untuk membuat proyek tentang fotosintesis. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah kertas HVS, lem, gunting,
ballpoint, pensil warna atau spidol. Kemudian, buatlah 4 halaman clipping bersama kelompokmu yang berisi halaman yang pertama, buatlah sampul yang berisi tentang judul clipping, nama kelompok, dan juga anggota kelompok. Halaman yang kedua yaitu buatlah alur proses fotosintesis dan gambarkan satu tumbuhan bebas apa saja yang memiliki akar, batang, daun, bunga, atau buah. Serta gambarkan sinar matahari di atasnya. Kemudian, berilah anak panah yang bertuliskan bahan, kebutuhan, proses fotosintesis. Kemudian, berikan anak panah lagi yang berisikan hasil dari proses fotosintesis tersebut. Kemudian, warnai gambar yang kalian pilih dan hias dengan menari. Pada halaman ketiga, buatlah uraian mengenai manfaat dari fotosintesis bagi makhluk hidup sesuai dengan yang kalian ketahui. Susun yang bagus dan rapi agar halaman ketiga kalian terlihat menarik. Kemudian pada halaman keempat, tuliskan sikap kita kepada pohon setelah mempelajari fotosintesis. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai materi fotosintesis yang telah Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Itulah tadi materi yang telah Ibu sampaikan mengenai proses fotosintesis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, baiklah. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Ibu juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi